Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan, bahkan semangat di dalam kita melayani Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkannya. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih pagi hari ini. Kami akan bersama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1b sampai 8. Tetapi saya akan membaca ayat 4 sampai 8 saja. Demikian firman Tuhan. Mereka yang tersebar itu menjelajah di seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya akan mengambil tema kabarkan Injilnya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari mungkin pernah dengar atau sering dengar istilah semakin dibabat semakin merambat. Seperti tanaman rambat begitu ya. Kalau rajin dibabatin, maka tanaman ini akan semakin subur dan semakin cepat merambatnya. Nah ini menggambarkan bagaimana umat Tuhan semakin ditekan atau dilarang untuk beribadah, maka akan semakin berkembang. Nah waktu itu di perikop yang kita baca, sedang terjadi penganiayaan yang hebat terhadap jemaat Tuhan di Yerusalem. Saulus, yaitu nama lamanya dari Paulus sebelum dia bertobat, berusaha membinasakan jemaat Tuhan. Hal ini membuat jemaat Tuhan tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah sambil memberitakan Injil. Nah, ada di antara mereka bernama Filipus. Dia memberitakan Mesias kepada orang-orang di Samaria. Nah, ketika banyak orang mendengarkan apa yang diberitakan oleh Filipus, mereka semua dikatakan dengan bulat menerimanya dan percaya pada Yesus yang adalah Mesias itu. Nah, pada saat itu banyak juga terjadi mukjizat, ada yang kerasukan roh-roh jahat, kemudian roh jahat itu keluar, dan juga banyak orang yang lumpuh, yang timpang, yang disembuhkan. Sehingga di ayat 8 dikatakan bahwa mereka di kota itu sangatlah bersukacita. Di sini kita bisa melihat bagaimana perkembangan kekristenan ketika terjadi penganiayaan umat Tuhan, di mana kita tahu bahwa Saulus sendiri yang dengan kejam hendak menghabisi umat Tuhan, akhirnya dia sendiri ditangkap oleh Tuhan Yesus, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Paulus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan namanya diganti dengan Paulus yang tadinya Saulus. Nah, di mana di zaman Paulus terjadi kegerakan yang luar biasa akan kekristenan. Kita bisa membaca di dalam Alkitab tentang perjalanan misi Paulus, di mana ketika dia datang atau mengunjungi dari kota ke kota, di situ banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Paulus tidak peduli dengan dirinya sekalipun dia merasa mengalami keterancaman, dibunuh karena pemberitaan Injilnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, kita pun harus memberitakan Injil. Berita tentang Kristus yang mati dan bangkit untuk umat manusia yang mau percaya kepada Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan akan mengampuni dosa manusia yang percaya kepada Dia dan akan mendapatkan kehidupan yang kekal, yaitu di surga. Baik atau tidak baik waktunya, Injil harus diberitakan. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dan 5. Ayat 2 mengatakan demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Lalu ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mari
Dengan giat kita kabarkan Injilnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan yang sudah menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Kami yang percaya kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang percaya. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk memberitakan Injil, memberitakan Kristus yang mati dan bangkit, supaya banyak orang boleh percaya kepadamu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka pun boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.